Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fadila Ika Safitri, NIM 83. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian kedua, yaitu multiset. Untuk materinya, teman-teman bisa menyimak atau membuka e-book referensi yang kemarin sudah dikirimkan. Multiset adalah himpunan yang unsurnya boleh berulang, atau kita juga bisa menyebutnya dengan himpunan ganda. Contoh dari multiset adalah kita misalkan suatu himpunan A memiliki anggota 1, 1, 1, 2, 2. Unsur-unsurnya itu kan berulang-ulang dan itu lebih dari satu. Itulah yang dinamakan dengan multiset atau himpunan ganda. Dalam multiset sendiri kita akan menemukan suatu istilah, yaitu multiplitas. Multiplitas suatu unsur pada multiset adalah jumlah kemunculan unsur tersebut pada multiset. Jadi multiplitas itu jumlah kemunculan unsurnya. Tadi kan kita mencontohkan suatu himpunan A memiliki anggota 1, 1, 1, 2, 2. Itu berarti multiplitas dari himpunan tersebut adalah multiplitas dari 1 adalah 3, multiplitas dari 2 adalah 2. Selanjutnya, himpunan atau set itu merupakan contoh khusus dari suatu multiplitas. Jadi kita ibaratkan multiplitas itu masih umum, sedangkan himpunan atau set itu sudah ke khususnya. Jadi dalam suatu himpunan itu kemungkinan tidak akan terjadi pengulangan unsur. Suatu himpunan hanya akan memiliki satu unsur atau 0. Jika suatu himpunan itu memiliki unsur 0, maka himpunan tersebut dinamakan himpunan kosong. Misalkan P dan Q adalah multiset. Operasi yang berlaku pada dua multiset tersebut adalah sebagai berikut. A. Jika himpunan P union Q, maka merupakan suatu multiset yang multiplitas unsurnya sama dengan multiplitas maksimum unsur tersebut pada himpunan P dan Q. Contoh 31 ini himpunan P adalah A sebanyak 3 kali, C 1 kali, D 2 kali. Dan untuk himpunan Q, A sebanyak 2 kali, B 1 kali, C 2 kali. Jadi gabungan antara P dan Q kita ambil yang maksimum atau nilai yang paling tinggi. Jadi gabungan dari P dan Q adalah A sebanyak 3 kali, B 1 kali, C 2 kali, D 2 kali. Jadi untuk contoh yang pertama ini, untuk gabungan kita akan mengambil yang di multiplitasnya berjumlah maksimum atau yang lebih banyak, begitu. Operasi yang kedua adalah jika P irisan Q adalah suatu multiset yang multiplitas unsurnya sama dengan multiplitas maksimum pada himpunan P dan Q. Jadi untuk contoh operasi yang kedua ini itu himpunan P irisan himpunan Q. Kita cari unsur yang sama dan memiliki multiplitas minimum. Contohnya seperti ini. Himpunan P beranggotakan A, 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 C, D, D. Dan himpunan Q beranggotakan A, B, C, C.
Maka P irisan Q adalah A, C. Kenapa hanya ini saja? Karena dari kedua himpunan ini, himpunan A pada anggota P sebanyak 3, C dalam himpunan P sebanyak 1. Dan untuk himpunan Q, multiplitas dari A adalah 2 dan multiplitas dari C adalah 2. Jadi kita ambil yang minimum. Jadi A-nya kita ambil yang dari himpunan Q dan C-nya kita ambil dari yang himpunan P karena unsur yang sama, hanya A dan C. Contoh operasi multiset yang ketiga adalah jika himpunan P dikurangi himpunan Q adalah suatu multiset yang multiplitas unsurnya sama dengan multiplitas unsur tersebut pada P dikurangi multiplitas Q. Ini berlaku jika selisih multiplitas tersebut adalah positif. Jika selisihnya 0 atau negatif, maka multiplitas unsur tersebut adalah 0. Contohnya seperti ini. Himpunan P terdiri dari 3 unsur A, 2 unsur B, 1 unsur C, 2 unsur D, dan 1 unsur E. Himpunan Q beranggotakan 2 unsur A, 2 unsur B, 2 unsur C, 2 unsur D, dan unsur F. Maka himpunan P dikurangi himpunan Q yaitu A dan E. Karena apa? Semua himpunan unsur dalam himpunan P dikurangi unsur dalam himpunan Q. Jadi hanya tersisa A dan E saja. Yang selanjutnya adalah himpunan P plus himpunan Q yang didefinisikan sebagai jumlah atau sum dua buah himpunan ganda. Suatu multiset yang multiplitas unsurnya sama dengan penjumlahan dari multiplitas unsur tersebut pada P dan Q. Jadi, pada himpunan P beranggotakan A, B, C, C. Dan himpunan Q beranggotakan A, B, D. Jadi himpunan P plus himpunan Q atau himpunan P dijumlah dengan himpunan Q memperoleh A, B, C, D. Jadi kedua himpunan ini tinggal kita jumlahkan saja. Jadi begitu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan kata atau misalkan masih ada kebingungan atau saya banyak salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.